Baik, saya ketemu lagi, ini yang ke-6 ya. Kamu tinggal di mana? Di Jalan Sidoarjo Kenojong, dekat SMP 33. SMP 33 Ya, di Sigunggung sana. Sigunggung. 33 itu tidak salah masuk ke dalam dikit ya? Iya, Pak. Jalan aspalnya masuk ke dalam ya? Iya, dari Simpang Intratu, Sekarang K2, Iya, ke dalam. masuk ke dalam dia ya kan? Aspal. Saya pernah lewat situ loh. Saya pernah lewat situ. Artinya lewat ke dalam itu SMP-nya. Tinggalnya di situ, dekat situ. Sekitar situ, Pak. Sekitar situ. Artinya Sigunggung ujung, ya ada pertokoan, ada jalan aspal ya? Ada, Pak. Ya listrik tembus gitu ya? Iya. Oh, di situ. SMP di sana. Iya, Pak. Benar kan. SMA-nya di mana? Di SMA Muhammadiyah 1 Pekanbaru. SMA Muhammadiyah Jalan 1 yang tingkat itu ya? Iya, Pak, di Sukajadi. Sukajadi. Iya. Jalan Ahmad Dahlan lama. Iya, Pak. Itu kan SMA unggul juga. Ya. Sekarang udah 4 lantai ya? Dan 6. Udah 6 lantai ya? Itu luar biasa perkembangannya. Artinya pemimpinnya, kepala sekolahnya dulu membangunnya itu barangkali SMA yang tertinggi. Sayangnya Pekarangnya aja. Pekarangnya yang terbatas ya. Gedung kalah itu apa? Yang di atas itu kan ada, yang di Arika 2 kan ada Dharma Yuda kan? Ada, Pak. Nah, kalah Dharma Yuda untuk bangunan ya. Nah, itu. Berarti ada produk sekolah yang bagus. Maunya juga prestasinya yang bagus. Insya Allah, Pak. Iya. Pernah dapat juara enggak untuk sekolah? Pernah. Juara berapa? Kalau di SMP itu sempat, waktu kelas 7-nya sempat jadi juara 1 umum. Iya. Kalau di SMA itu paling tinggi juara 2. Juara umum? Enggak, juara 2 kelas. Oh, juara kelas. Oke lah ya. Tadi mungkin karena saingan para jago-jago semua kan, itu sekolahannya sekolah bagus. Ramai yang pintar-pintar juga. Iya, Pak. Banyak. Banyak di sana. Karena mindsetnya masyarakat sekarang, dia bukan memikirkan negerinya. Biar orang tuanya, biar dia sekolah mengeluarkan biaya yang besar, yang penting sekolahnya bermutu. Mulai dari TK. Ya, jadi karena itu orang juga berlomba-lomba membuat sekolah unggul gitu. Ya, baik swasta ya, yang pemodal ya, mereka berani membayar gaji guru yang tinggi, kayak Dharma Yuda yang di ujung Arengka. Kalau waktu masa pulang lihat, atau Al Azhar TK SD yang di Arifin Ahmad, macet, ya, gitu. Ada di atasnya lagi, ada di dalam tuh, yang sekolah kreatif. Jadi sekarang mindset orang tidak begitu. Jadi otomatis sekolah yang tempat anak masuk itu banyak orang-orang bagus yang pemikiran orang tua bukan pemikiran biaya, yang penting kualitasnya itu. Akhirnya ya wajarlah persaingan tinggi, Anda tidak mampu lagi juara umum. Iya. Ya kan? Ya kalau 2 besar di kelas itu udah oke lah. Ya. Lalu masuk bahasa Indonesia di mana ketahuinya? Itu cari sendiri, Pak. Cari sendiri. Iya. Tertariknya gimana ke masuk bahasa Indonesia? Waktu dulu di SMP saya ada tertarik dalam penulisan novel. Iya. Puisi. Iya. Itu saya ada juga bikin akun Wattpad. Iya. Ada bikin cerita juga, tapi belum tamat, Pak. Iya. Jadi waktu pas SMA-nya saya mau nyari yang jurusan sastra aja aslinya. Iya. Tetapi kata guru saya, pilih yang ada pendidikannya. Kalaupun kamu nggak jadi penulis, nanti kamu bisa jadi guru. Makanya saya cari di Google, di Unri ada nggak jurusan pendidikan bahasa. Ternyata ada, jadi saya daftar. Oh, di situ. Artinya kamu ingin menyalurkan hobi kamu yang belum terpublikasi sekarang. Nah, nanti kalau boleh saya rujukkan nanti, atau nanti kita undang. Jadi kalau ibu tuh waktunya ada, jadi dosen praktisi, dan dia sebetulnya membantu prodi kita. Besok tuh ada di kampus. Dia seorang guru, sekarang guru SMP 45, air hitam, dekat Garuda Sakti. Nah, dulunya guru SMP 8, ketua IGI Provinsi Riau, namanya Ibu Yulismar.
Nah, dia itu berangkatnya dari seperti kamu. Mulanya karena dulu guru SMP 8, lalu dia sebagai guru bahasa Indonesia, alumni kita, tugas-tugas siswanya dia kumpulkan, dibukukannya. Nah, akhirnya dia tertarik. Tapi tak pede. Tertarik kemana? Membuatlah cerita di Facebook. Namanya guru kan punya pertemanan di wali-wali murid kan. Bayangkan aja kalau guru SMP berapa kelas wali murid itu. Minimal wali murid yang dia wali kelasnya. Pertemanan itu. Dan dia tulislah cerita. Dibaca. Karena dia pertemanan dibaca temannya. Dia tertarik orang. Tapi setiap ditulis itu membuat orang penasaran. Orang nanya apalagi bu, apalagi bu, apalagi bu. Sampai kalau saya tidak salah 13 seri cerita. 13. Dan saya pernah menjadikan objek penelitian saya sampai dia punya pembaca yang tetap itu 200 orang. Jadi ceritanya itu pas dibuat yang 200 orang itu pasti baca. Bayangkan 200 orang itu pasti baca. Belum yang lain. Akhirnya apa? Dia kumpulkan dari 13 itu lalu dia revisi lagi jadi 15. Lalu dibuatnya dikumpulkan jadi sebuah novel. Judulnya itu novelnya Kamukah Itu I. Jadi seperti tanda tanya. Anda mau nanti lihat di lemari saya di kampus. Saya bisa pinjamkan. Ya, nah, kamu bisa pinjamkan. Lalu dia lanjut lagi. Kebetulan ada lomba juga akhirnya di balai pustaka, balai bahasa di depan kita. Dia nulis cerita juga, versinya cerita untuk anak-anak SMP. Dia tulis lagi. Dia kumpulkannya pula lagi. Muncullah kumpulan puisinya itu, kumpulan ceritanya itu. Cerita dulu lagi viralnya presiden memberi sepeda. Nah, dibuatnya judul itu Sepeda dari Presiden. Ikut lomba di balai bahasa juara 1. Akhirnya karena dia ikut dalam organisasi IGI, lihat keberhasilan dia pun ikut dalam pelatihan, jadilah dia motivator di IGI. Artinya dia sudah memotivasi orang menulis. Dah sampai ke Malaysia. Kemarin ada di kampus, tapi kan ketemu apa? Nanti saya perkenalkan. Ya, dia bekas mahasiswa saya juga. Gitu. Kayak adik saya juga gitu. Nah, nanti bisa saling sharing gimana caranya, kiatnya gimana. Saya termasuk yang dikirimi juga wajah setia. Terakhir dia nulis novel. Dan novel itu saya nggak tahu ya, terakhir jadi nggak karena COVID ya. Akan dibedah di Taman Ismail Marzuki oleh beberapa orang penyair. Judulnya apa? Judulnya pop kali. Jangan takut jatuh cinta. Tapi bahasanya bahasa sastra. Kalau tidak paham dengan bahasa sastra, sulit dimengerti. Itu karena bahasa susastranya itulah dia orang banyak mengkomentari novelnya dia. Mengomentari. Dari mana? Tetap dia mempertahankan dengan membuat ceritanya itu bersambung di Facebooknya dia. Ya, Anda cari nanti di YSS. Yulismar selalu smart, YSS namanya. Bisa pertemanan dan bisa ikuti perkembangan dia. Ya, nah itu contohnya. Jadi guru tetap jadi guru. Tetap, bahkan dia beberapa kali ditawarkan kepada sekolah dia tidak mau, karena dia tidak mau bebas. Gitu. Nah, banyak guru-guru bahasa tuh kenal sama dia. Gitu. Oke? Nah, orang tua masih ada dua-dua? Alhamdulillah masih ada ya, mudah-mudahan umur panjang ya. Bapak kerja apa? Wira swasta, Pak. Wira swasta di bidang apa? Jualan. Oh, betul wira swasta. Ingat ya, ada swasta dan ada wira swasta. Wira swasta itu artinya usaha sendiri. Kalau swasta kerja di perusahaan orang, makan gaji. Ini wira swasta. Wira swasta. Wah,
Bapak, kalau ibu? Kalau ibu ibu rumah tangga, tapi Ibu rumah tangga. juga. Membantu juga kadang-kadang. Iya. Wira swastanya bilang apa? Jualan sate, Pak. Jualan sate? Iya. Biasanya orang Minang tuh jualan sate. Iya, Pak. Orang Periaman? Aslinya sih orang Matur, cuman dapat orang resepnya, Matur. Iya. Dapat resepnya dari orang Periaman. Dapat resep dari orang Periaman. Iya. Saya dulu pernah kerjasama dengan orang sate karena saya tahu. Ya, orang pesisir istrinya orang Periaman. Jadi istri yang masak, dia yang jualan. Terkenal dulu di Pandau. Saya pernah buka semacam kafe di Pandau. Salah satu kerjasama dengan penjual sate. Kalau sate kami itu tidak habis, orang belum jualan, tidak habis, orang tidak berani jual sate. Karena enak. Pukul 4, pukul 5 udah berdiri, nanti paling-paling pukul 8 malam udah habis. Barulah pedagang sate lain datang pakai gerobak. Begitu enaknya dia gitu. Karena ada beberapa orang pedagang sate dan diakui oleh pedagang sate lain gitu. Itu putar atau tempat? Tempat. Berdiri di mana? Di Sigunggong, di Dharmawaktinya. Oh, di situ, di Dharmawakti. Iya. Oh, apa kedai sendiri? Ya, kedai sendiri. Kedai permanen atau kedai kayu? Permanen, itu pakai ruko nenek. Oh, ruko nenek. Jadi rukonya sudah nenek punya. Iya, punya nenek. Punya nenek, cuma bapak yang dagang sana. Iya. Khusus sate. Iya. Oh, udah berapa lama? Mulai dari 2022. Oh, 22. Iya. Baru? Baru, Pak. 6 bulan lebih. Oh, tapi laris ya? Alhamdulillah. Anda punya pikiran enggak? Seperti saya katakan tadi sama teman Anda berjual sate online. Kalau online itu masukin ke Grab. Oh, itu Pak. Grab kan? Iya. Nah, ini maksudnya bagaimana Anda packingnya gitu? Packing belum kepikiran yang gitu. Nah, maksud saya itu kan ada yang kan membuat orang jadi tertarik itu karena packingnya. Ya, artinya merancang, katakanlah sate itu dari kota gitu ya. Jadi sambalnya sudah dibungkus, cabenya udah dibungkus. Orang tinggal memanaskan aja, orang bisa jadikan oleh-oleh misalnya. Ya tidak artinya orang kayak pesanan piringan itu bungkusnya biasa gitu. Kemudian tusuk lidinya itu yang udah dibeli, yang udah jadi, bukan yang kita buat di lidi. Kemudian potongan besar-besar misalnya. Kan ada nih yang terkenal sekarang sate di Pekanbaru ini. Satu dari Pekanbaru banyak cabangnya tuh. Ya, di Pari Indah juga ada. Di Arifin Ahmad juga ada. Ya, kemudian di mana lagi? Ada beberapa cabang. Dia ada juga dekat Baca Limbat juga ada. Bukan di Sampai Gadang ada. Saya lupa apa nama satenya. Pedas gitu. Jadi kita boleh berikan masukan pada Bapak sekali-sekali beli sate orang. Rasakan, apalagi yang satenya viral, ramai, bukan viral aja, ramai pengunjungnya. Oke? Nah, satu. Nah, ini pengalaman nih ketika Ibu KKN. Ya, ada masyarakat di sana, dia ingin usaha sate. Suruh ajarkan buat kuah sate. Nah, Ibu akhirnya pandai membuat kuah sate itu. Ini sate Padang ya, bukan sate kacang. Yang melumpur kayak itu tuh, tahu rupanya. Oh, rupanya rasanya resep gulai, tinggal campur dengan tepung beras. Tapi awal mulanya seperti membuat gulai, cuma nggak pakai santan, ya kan? Nanti baru dimasukkan tepung beras. Beras. Jadi nanti ada beberapa hal, contoh seperti itu. Cuma kan kita lihat lagi nih variasinya. Jangan yang standar aja gitu. Anda harus bereksperimen, coba-coba. Ambil nanti adukan Bapak tuh sebelum jadi, coba. Tambahkan yang lain. Apa kira-kira yang mau Anda tambahkan? Ya. Taruh sepiring. Nanti udah coba Pak. Manggil Bapak. Iya. Nah, coba ya, kita coba ini Pak ya. Coba ya rasakan. Kira-kira
Oke kata ya, coba lagi dibawa ke kampus atau ke teman-teman. Coba rasakan sate saya ini, enak enggak? Kalau rasanya udah enak, tinggal kita viralkan, kita buat di konten. Orang akan ramai pesan. Ya. Sekarang paling mudah loh untuk mempublikasikan, iklan gratis loh. Ya. Anda mau banyak pengunjung, buat konten tentang kedai sate bapak Anda, ayah. Orang kan nggak tahu itu rupanya kedai satenya dia, nggak tahu kan? Jangan kenakan bilang ini yuk ke tempat sate saya, nggak boleh gitu. Misalnya buat konten, ini malam minggu nih bingung mau kemana nih, dingin-dingin enaknya makan apa ya? Oh makan sate, ini daerah Sugunggung, ini di mana tempat sate yang kenal? Ya, kita memperkenalkan orang yang dekat-dekat dengan situ, karena belum tahu orang semuanya tahu tuh tempat satenya di sana, kedai sate. Anda buat, ada foto, oh ini ada sate, apa nama sate, kedai sate apa? Pituah Mande. Nah, Pituah Mande ya. Ini udah jelas pasti ini sate orang Minang nih gitu ya. Pituah Mande. Pituah itu artinya apa? Nasihat. Ya. Nasihat, petuahnya itu nasihat. Mande itu apa? Ibu. Ah ini nih Pituah Mande itu. Jangan-jangan ini kita jelaskan duduknya misalnya. Jangan-jangan ini udah beberapa keturunan Mande gitu. Tinggal cari bapak. Ini Pituah Mande ini dari Mande siapa pak ya? Ibu atau bapak? Misalnya ya. Boleh nggak beli? Kan banyak orang buat konten itu. Ya. Porsi berapa pak? Kalau pakai lontong dibuat berapa? Kalau tidak pakai lontong berapa? Anda pernah enggak kerengat? Kerengat pernah enggak kerengat? Nah, saya cerita kepada Anda. Di Rengat itu orang sarapan, namanya sarapan apa? Kalau orang tanya orang Rengat, tanya orang Rengat. Anda sarapan apa? Pagi, sarapan lonte. Kan seolah-olah kan negatif. Rupanya saya juga gitu loh. Apa kok sarapan lonte pagi-pagi ke rumah pelacuran? Rupanya sarapan lontong pakai sate. Jadi lontong, tahu lontong kan? Tapi tambah sate. Disingkatkan lonte. Terkenal tuh dengan yang jualnya tuh kedai kopi Cina kadang-kadang. Yuk makan lonte yuk. Asumsinya negatif, tapi bagi pedagang jadi laris. Nah, dari mana kombinasi itu? Mungkin satu-satunya di Rengat. Yang lontong pakai sate. Sama juga dipandang di mana kita lihat lontong gulai paku. Kan banyak orang buat lontong, tapi gulainya tuh gulai nangka. Lontong gulainya gulai buncis misalnya. Kan macam-macam tuh, toco luncis. Kalau lontong Medan kan saya suka makan lontong dulu waktu saya masih makan nasi. Itu soto Medan, lontong Medan. Di pasar. Itu contohnya. Cari ciri khasnya. Sama juga sate pedasnya. Level. Orang kan sekarang lewat level berapa? Jangan-jangan nanti bapak Anda bisa membuat ya pakai level. Karena anak muda sekarang sukanya pedas. Ya. Sebetulnya kalau Anda pernah ke Surabaya, pernah ke Surabaya? Enggak pernah. Surabaya itu Jawa Timur itu rata-ratanya orang sampai ke Lombok sana orang makan cabai pedas. Yang dikatakan cabai setan itu, cabai rawit itu. Kalau sekitar Sumatera itu masih pakai bawang, masih pakai tomat. Orang sana itu tidak. Cabai pakai terasi, kalau mau tidak pedas pakai kecap. Di Surabaya itu ada namanya rawon setan. Viral itu. Jadi kalau orang katakan, udah pernah ke Surabaya pernah enggak makan rawon setan? Kalau belum, berarti kan belum hebat. Ya. Nah, saya penasaran. Kebetulan jadi pejabat di Unri waktu saya R3 ada studi tour di sana, studi banding ke Surabaya itu. Kami ke Brawijaya, singkatnya di Surabaya. Carilah tuh.
Di mana warung setan itu? Rupanya pedasnya itu. Jadi ada pegawai staf Unri, dia mau merasakan. Saya juga makan, tapi saya tidak pakai cabai. Oh iya, saya pakai setan bercabai. Saya bilang enggak lah. Kalau cabainya kan nggak ada cabai. Saya nggak pakai cabai itu kan pedas. Saya suka makan rawon ya, suka. Tapi saya nggak suka pedas. Tapi karena orang suka pedas, ya orang penasaran. Ya, di Surabaya itu ada namanya juga ayam keliwang. Kaliwang kalau salah namanya, kalau saya nggak salah, itu kalah pecel lele. Itu daerah Jawa itu yang ada. Ayam berapa sekilo itu dibakar atau digoreng seekor. Jadi kakinya masih ada, kepala masih ada, dibelah gitu. Satu ekor namanya ayam keliwang. Pakai cabai, campurnya cabai setan itu juga. Cah kangkungnya atau sesat kangkung juga begitu. Ya, jadi saya sudah mulai tahu. Jadi adik nomor 2. Saya nomor 2. Kamu nomor 2. Yang nomor 1? Kakak. Kuliah. Iya. Di Unri, Pak. Di fakultas? FKIP bagian sejarahnya. FKIP sejarah. Iya, Pak. Oh, beda aliran. Beda. Oh, itu yang kamu cerita tadi ya? Iya, Pak. Oke, nomor 3? Nomor 3 lagi di SMA. SMA. Kalian berapa adik-adik? Bertiga, Pak. Bertiga. SMA yang SMA ini laki-laki atau perempuan? Perempuan semua. Oh, perempuan semua. Artinya kalau bapak dagang, kalau mau kita artinya menggulung dengan baju kita bisa nolong. Ya. Jadi bukan tidak mungkin Anda bisa berdagang online. Ajak kakak, ajak adik. Ayo kita ini pas jumpa dengan saya nanti ada buka ini pemikiran saya. Ayo kita kembangkan yuk. Jangan sifatnya bapak itu hanya menunggu langganan. Walaupun itu toko nenek kan harus disewa, nggak mungkin gratis. Jadi cemburu nanti. Itu nenek sebelah bapak atau mama? Ayah. Sebelah ayah. Iya. Ayah berapa orang ya beradik? 4. 4. Yang lain? Yang lain? Ada tokonya? Kan nanti yang lain sendiri dengan ayah. Enak aja kamu punya toko dari nunggu gitu. Walaupun nggak manggil ayah sewa ya. Iya. Tapi kalau misalnya berhasil kan jadi cemburu. Coba pikiran sekarang nanti, yuk kita bantu ayah yuk, kita jual sate online. Kalau ayah tuh jual sate Minang, kuahnya apa? Bagaimana kuahnya supaya awet? Atau kita variasikanlah kuah sampai kacang. Kan banyak orang sate ya, campur kuah kacang, jadi bersih kacangnya. Kan kenal namanya sate Madura. Bedanya apa dengan sate Minang? Kalau sate Minang tuh kuahnya tuh kuah pedas, jadi dia nggak pakai kacang. Satu. Jarang pakai kacang. Iya. Kalau sate Madura tuh kayak kuah kacang yang kayak pecel gitu. Iya. Kuahnya. Itu aja. Iya. Nah, ada lagi. Lontong. Sate Madura itu dagingnya daging basah. Ya, artinya dagingnya belum diungkap lagi dulu. Kalau bapak kan tidak diungkap dulu dagingnya, baru dipotong-potong, baru ditusuk. Jadi jauh di sate Madura tuh. Jadi pas dibakar tuh dia dikasih kecap, dikasih itu. Bukan yang dagingnya udah diungkap. Ya, nah, coba. Atau katakanlah, oh kita tidak jual sate, kita adopsi. Saya ingat tuh kalau dagang-dagang makan tuh, saya ingat itu kalau saya ke daerah, waktu saya masih pejabat ya, sering ditugasi di daerah. Misalnya saya ke Jogja, itu yang saya cari apa? Burung dara. Tahu burung dara? Burung apa? Burung dara itu. Burung merpati, biasanya merpati yang besar, merpati pos, yang belum yang sengaja diternakkan untuk diambil dagingnya. Sama juga kita bisa mengembangkan puyuh khusus pedaging, bukan petelur. Jadi pas dia belum bertelur, maka pakannya enak, seperti yang potong, khusus itu di daging. Saya beli burung dara, makan burung dara. Karena kalau yang lain bisa lele di sini bisa dicari. Tapi sekarang di sini, coba cari burung dara. Susah kan? Sehari kita keliling sini kan tidak dapat. Ya, bebek adalah bebek selamat misalnya.
ya kan? Nah, coba cari ciri khas seperti itu yang sifatnya, yang punya ciri khas unik gitu. Nah, Anda bisa bisniskan online. Jangan buru-buru langsung buat besar. Uji coba dulu, buat di konten. Kalau ordernya banyak, baru dibuat. Ya, contohnya pecel lele, kan ada orang jual online. Kecuali ya mau dimasukkan di media sosial, oke. Tapi yang partainya besar bisa dikemas. Kan ada. Nah, coba cara berpikir itu. Artinya apa? Tidak perlu sewa toko, bisa di rumah. Ya. Nah, jualan Bapak dari jam berapa? Dari jam berapa? Kalau kemarin waktu saya masih sekolah, itu pas pulang saya sekolah. Sampai jam 10 malam. malam. Dari pulang sekolah kamu. Iya. Berarti nunggu kamu bantu juga. Iya. Jadi kamu bantunya sebagai apa? Pelayan, melayani. Jadi kalau misalnya ada yang beli, saya yang layani. Oh, kamu jadi kasir? Enggak, yang apa? Bakar, nyiapinnya. Kakak nggak ikut? Kalau kakak kadang dia kan masih ngampus, kadang dia nyusun juga penelitian, Pak. Oh, jadi gitu. Jarang dia di sana. Kalau adik sekolah dia masih. Oh, sekarang punya waktu panjang itu kamu. Kalau sekarang? Kalau sekarang kayak bagi tugas. Iya. Kakak yang nyiapin, saya yang kasir. Kalau enggak, dia yang ngantarin minuman gitu atau. Kalau boleh tahu nih, dalam semalam tuh berapa tusuk? Itu saya nggak ngitung, Pak. Soalnya bunda yang bikin. Oh, bunda yang bikin. Bunda yang bikin, saya cuma ngelayanin aja. Itu sate ayam atau sate daging? Sate ayam. Oh, daging nggak ada? Cuman sempat bikin daging, cuman kurang. Kurang ya? Kurang Yang banyak sate ayam. Kalau boleh saya tahu, sate ayam itu saya tahu sebetulnya. Itu ayamnya ayam potong yang berat berapa? Dibeli jadi sate. Bunda bikin 1 kiloan lebih dikit, nggak sampai 2 kilo. Karena emang sekarang bikin porsi sedikit, apalagi sekarang ini emang jarang orang datang beli. Oh begitu. Iya, Pak. Nah biasanya kan orang beli ayam, kalau secara pedagang ayam itu ayam Mike Tyson yang beratnya 5 kiloan gitu loh. Memang keras ya, tapi itu kan, tapi kalau dipotong-potong nggak cair dagingnya gitu. Atau orang beli ayam bekas ayam petelur, ayam merah itu, ya. Kalau orang buat soto tuh banyak gitu. Karena saya tahu, saya punya pelanggan ayam. Oh ini tidak ayam potong biasa. Oh, jadi tiap hari beli. Tiap hari, Pak. Berapa ekor biasanya? Satu kayaknya, tapi saya kurang yakin juga, Pak. Oh gitu. Nah tahulah saya, hati penghasilan tahulah saya itu. Jadi harus begitu pikirkan. Ya, harus pikirkan gimana solusinya supaya berkembang. Ya, kalau tidak, Anda sendiri sudah menilai ini kurang orang. Sebetulnya orang kurang tuh orang pengen belanja, tapi cara sekarang ekonomi itu susah. Ya, susah. Sementara harga itu makin naik. Harga semakin naik, penghasilan susah. Ya, pemerintah terpaksa bujuk-bujuk nih. Pensiunan dinaikkan gaji, tapi berapalah naik gaji? Pensiunan berapalah? Paling-paling 20.000. Taruhlah 100.000. Sementara 10 bahan pokok itu naik semua. 10 kali lipat dari katakan kalau bahan pokok itu ada 10 bahan pokok, masing-masing naik 1.000. Jadi berapa? Ya kan? Tidak imbang. Apalagi pedagang isunya tahunya ada gaji pegawai negeri naik, udah naik duluan. Itu yang negeri, yang swasta. Baru saja UMR naik, naik lagi barang. Mikir lagi, terpaksa demo lagi. Nah, itu saya beritahu kepada Anda kenapa saya kerja ini. Nah, saya sudah dapat tahu bayangannya. Kendala Anda nanti kemungkinan mudah-mudahan tidak, mudah-mudahan Allah memberikan rezeki untuk orang tua Anda, untuk keluarga Anda. Ya, termasuk misalnya Anda mungkin dapat beasiswa. Ya. Tapi jangan gara-gara itu Anda jadi berhenti kuliah. Harus tekad, tapi jangan pula menunggu kepasrahan. Harus jadi ini mungkin udah pikir ini. Ya, sudah pikir bagaimana cara mengatasinya kalau tiba-tiba hal itu terjadi.
Paham? Nah, salah satu kuncinya adalah PA. Kita diskusi ini sekarang nih. Nanti kan masuk di konten tuh, orang tua anak kan dengar. Kita tidak ada bohong-bohongan. Nanti orang tua anak bisa mendengar, betul apa kata saya. Kalau sekilo tahu, saya tahu saya berapa tusuknya. Berapa keuntungan ayah kamu. Satu porsi berapa belinya? 13.000, Pak. 13.000. Orang rata-rata 15 kadang. 13.000 itu berapa tusuk sate? Karena potongannya besar, dia bikin 5 tusuk. 5 tusuk dengan tambah ketupat. Ketupatnya berapa? Satu ketupat? 1,5, Pak. 1,5 ketupat tambah? Iya. Tapi kalau hanya sate saja 10? Kalau 10.000. Enggak 10 tusuk sate? 10 tusuk hitungan satu tusuk itu 2.000, Pak. Jadi 10 berarti 20.000. Oh, dihitungan per tusuk. Iya. Yang lain? Kerupuk apa semuanya? Kerupuk ada. Ada. Oke. Nah, jadi saya udah bisa bayangkan itu. Apalagi pas ada buka, misalnya hujan hari. Ya kan? Menu panjang. Ini anak saya baru masuk kuliah. Yang satu lagi belum selesai. Jadi bukan tidak mungkin kakak Anda ngambil keputusan dari mengambil program apa tadi? Sejarah. Apa? Sejarah. Iya, ngambil program apa tadi? Programnya? Kampus Merdeka. Kampus Merdeka, enggak dia ngajar kan? Yang membuat dia terlambat selesai. Jadi semester 9 sekarang. Artinya udah lewat di 1 semester. Ya kan? Iya, Pak. Nah, dia terpaksa ngambil itu karena dia ingin ada penghasilan membantu orang tua. Kalau saya salah tanyakan orang apa? Dia ingin juga karena dia tahu kebutuhan orang tua susah. Jadi banyak hal sebetulnya ya. Nah, salah satu diantaranya juga kalian itu saya perkenalkan untuk media sosial. Jadi saya rewel kali setiap mahasiswa saya kasih tahu, kembangkan media sosial itu. Kembangkan pertemanan itu. Jadi kalau kamu buat Facebook, kamu buat konten dengan ibu kamu, dengan orang tua kamu, bagaimana buat sate, kiat-kiat di kedai sate juga misalnya, tidak ada masalah. Apa yang mau dimalukan? Malu dengan laki-laki. Paling sebanyak 1.000 laki-laki, paling suami kita kan satu cuma. Ya kalau Anda mau terima saya sebagai istri, inilah orang tua saya. Apa yang malu? Ya kan? Jangan malu. Kecuali orang tua Anda tuh seorang penjahat. Ya malu. Jangan malu. Ya, itulah nasib. Tapi Anda tekad, Anda tidak akan mau seperti orang tua Anda. Harus lebih dari itu. Itu buktinya supaya membuktikan orang tua Anda itu berhasil memberi motivasi. Paham? Nah, tapi kalau kepepet betul, Pak, kepepet betul, Anda ke sini. Ya. Anda di sini, saya pikirkan di usaha Anda. Bukan saja memberikan Anda supaya menadah, tidak. Ayo kita buka bisnis. Gitu. Tapi tentu kan tidak mungkin orang tua Anda percaya. Gitu. Paham? Nah, tapi itu tadi jaga prestasi. Kita sebagai anak belajar, kita harus ringan tangan, bukan ringan hati memukul orang. Ringan tangan kita untuk membantu kerja. Banyak orang sukses lebih parah dari kamu. Nanti kalau ketemu di kampus saya perkenalkan. Ada mahasiswa kita yang ibunya cleaning service di Unri. Ya, tanyakan dosen-dosen tahu, cleaning service, Pak. Anaknya banyak, 5 orang kalau salah. Bapaknya pegawai honor. Jadi kayak OB, direktorat. Angkat-angkat air di ruangan. Juga. Nah, ibunya subuh-subuh sudah ke kampus. Bawalah adik-adiknya, termasuk dia. Tapi dia tekad. Kamu pintar, saya bilang. Saya nggak tahu waktu itu. Benar saya nggak tahu. Lanjut S2, insya Allah Pak katanya. Lanjut di S2. Lalu dia ikut juga cleaning service. Pas COVID. Akhirnya apa? Selesai di S2. Anak seorang cleaning service. Dan dia kerja cleaning service juga di Unri. Sarjana. Tapi orang yang mampu tidak berani S2. Di S2 di Padang. Orangnya gaul, ya, Margiani namanya, dan saya bangga dengan dia.
Gitu. Dan dia membantu orang tuanya. Klinik semesta dia bantu, waktu dia belum kerja dia bantu mungut sampah di kampus itu. Enggak malu, enggak. Ya itulah nasib orang tuanya gitu loh. Ya. Nah, jangan minder. Karena kalau Anda minder, beban pikiran orang tua. Ya. Harus ada bangga. Oke? Nah, apalagi ada prestasi. Saya dapat juara di SMP, SMA, nggak bisa lanjut S2. Sementara orang sedang aja, udah tiba S2 dari dosen. Kenapa tidak? Oh, kakak saya hanya sampai S1. Saya harus lebih dari kakak. Harus S2. Bagaimana caranya? Ya pokoknya kalau perlu S1 aja nggak dibayar orang tua. Apa? Ya media sosial. Gitu. Nah, ini salah satu upaya saya bangun rumah besar gitu ya. Salah satu misalnya persoalan, udah yang ke berapa kamu nih? Udah yang ke-6 ya, jumpa dengan kamu nih, 3 orang lagi saya jumpa. 1 orang sakit, dan 2 orang lagi. Dan mohon maaf saya katakan, saya prihatin dengan kondisi kalian. Walaupun mungkin tidak seperti apa yang saya tahu ya, mudah-mudahan tidaklah. Nah, tapi itu tadi, saya punya rumah sampai sekarang. Biasanya awal semester udah banyak orang datang, Pak, dikoskan nggak? Nggak, saya bilang. Saya nggak koskan. Tapi kamar ini, insya Allah mudah-mudahan sampai nanti nggak berubah niat saya untuk menolong orang. Gitu. Ya, ini sudah saya buktikan dari 2 orang, sekarang tuh ada yang lagi secara baru pulang dari Peranak semester 5. Ntar lagi Ismi datang nih ke sini. Tanyakan, gitu udah kayak anak saya gitu. Jadi kita bisa sharing, bisa tanya kapan-kapan aja gitu. Tidak harus, oh, enggak ada jadwal, tidak harus begitu. Ya saya orang tua Anda gitu. Paham? Jadi jangan malu. Karena itu guna saya buat kontennya supaya Anda dekat, Anda berani gitu. Jangan setelah salah jalan baru Anda curhat ke saya. Mohon maaf nih saya nggak buka cerita. Ada masih salah jalan, udah nulis proposal. Saya udah jumpa orang tuanya, tapi dia nggak yakin. Akhirnya dia berjalan pintas, dia nikah nggak selesai deh. Saya udah jumpa ibu bapaknya di rumah saya. Ibu bapak jangan pikir, soal kuliah jangan pikir. Dia tinggal sama saya kasih duit. Tapi dia mencari jalan lain. Mau seminar, mau ujian, jangan pikir duitnya. Gitu. Kalau memang tidak salah jalan, kepepet, saya ada, pasti saya bantu. Gitu. Karena yang namanya saya ini orang Islam, orang bersaudara itu al-muslimu man saliman muslimuna min, itu tadi kita sama-sama saling menyelamatkan gitu. Hadis Nabi katakan, kita selamatkan dari mulutnya juga, dari lidah juga. Gitu. Ya. Nah, harus begitu. Oke? Tapi kita tidak harus menunggu bantuan orang. Katanya mau bantu, tapi nggak bantu-bantu. Kita usahakan cara sendiri dulu. Salah satu itu tadi. Jangan kita video-video yang tidak tentu aja. Tadi kan dengar teman kamu kan, pas buat konten tahu-tahu shot orang udah 200 orang yang subscribe. Kenapa Anda tidak bisa? Saya katakan nanti kuliah angkatan tahun ini, awal semester ini, minimal mahasiswa yang kuliah dengan saya semester 1 sampai semester 3 harus punya YouTube dengan subscribe itu 200. Karena tingkat 1 itu ada 100 lebih, tingkat 2 juga ada 100 lebih. Kalau masing-masing subscribe kan 200. Itu usaha yang di dalam aja. Kadang Anda punya teman SMP, punya teman SMA, Anda punya family. Ya, tinggal kirim. Punya tetangga. Yang tahu aja kita link-linknya. Punya Instagram? Berapa?
Coba 200 nanti kembangkan lagi. 200 itu ada nanti punya YouTube, ada promosi lagi di Instagram Anda. Dari 200 itu ada 100 yang subscribe, nambah lagi udah 300. Target kita cuma 200, jadi 300, jadi semangat kita. Ya. Nah, kayak saya sekarang nih. Setelah saya ingin udahlah konsentrasi karena saya punya channel banyak, kalian nggak tahu ya. Ya saya punya YouTube, saya itu ada YouTube saya namanya Ruku-Ruku, ada Tas, nanti kalau ada nyesat itu ada Aira 2020 itu YouTube saya. Aira itu khusus tuh anak-anak ya. Anda lihat di konten Aira, di short saya itu ada Aira, cucu saya paling tua. Ya. Nah, kemudian ada Ruku-Ruku tuh saya panggil alumni yang sukses, kadang-kadang saya wawancarai. Ini seharusnya saya masukkan kalau dulunya di Ruku-Ruku. Dialog begini. Ya. Nah, kemudian ada Tas itu saya ngajar, saya buat videonya, sehingga mahasiswa. Tapi setelah saya lakukan seperti itu, mahasiswa tidak nonton. Nah, sama dengan ini, saya buat konten, saya buat video kuliah, masih saya pantau, ini sekian orang yang nonton. Teori sastra kan, saya buat kuliah kalian, saya masukkan di video kan, coba lihat berapa orang yang nonton. Yang konten saya, kalau 47 orang, berarti kelas Anda aja yang nonton. Ada beberapa orang lagi yang lain. Itu contohnya. Nah, bagaimana supaya nonton semua? Artinya dia hanya video dia aja. Bagaimana mau pintar? Ya. Itu belum lagi. Dari 47 itu siapa yang subscribe? Harusnya subscribe. Gitu. Nah, ini ada ucapan terima kasih saya dengan Pak Sapriar. Udahlah di-subscribe aja misalnya. Hanya nekan, bukan tak beli belanja. Itu aja kok lokek sama teman. Ya. Kalau misalnya saya bilang kalian misalnya, tolonglah saya belikan apa? Teti, mungkin kalian terpaksa ada-adakan juga duit. Teti itu berapa? 7.000. Saya sekarang enggak bayar. Kita sudah nonton, belas jasanya. Kira-kira seperti itu. Paham? Nah, jadi itulah tujuan saya. Saya semakin tahu kamu, dan saya mungkin tahu. Tapi sekali lagi saya katakan, jika ada masalah jangan didiamkan. Kamu orangnya introvert. Saya lihat wajah cara kamu itu introvert. Kamu tuh introvert, pendiam, sendiri gitu. Jangan murah sakit. Ya, harus jogging, ceria. Dari sorot mata kamu tuh saya tahu. Kamu orangnya introvert, nggak banyak cerita dengan orang. Ya, pendam sendiri. Soalnya pendam sendiri. Jangan, itu menghancurkan diri sendiri. Perjalanan hidup kamu masih panjang. Ya. Dan jangan percaya betul dengan teman. Paham? Saya ini banyak berteman loh di kampus juga. Banyak nolong orang loh di kampus. Bukan ini gibah, sebetulnya saya mungkin tidak berpahala lagi saya. Kalau saya ngomong ini bohong, tanyakan ke dosen-dosen. Betul tidak apa-apa Sabriar? Kampus kita itu peninggalan saya membangun kampus. Karena itu saya banyak sering lancang gitu bicara di kampus itu. Tadi ketua ada yang ngecat enggak? Tadi ada dicat enggak apa suasana kampusnya? Tadi enggak keteroyong. Tapi ada yang ngecat. Ada perubahan enggak tadi kampus warnanya, warna tempat duduk juga? Kurang tahu ya? Oh enggak lihat ya? Tadi saya enggak datang. Oh kamu datang tadi. Oh karena sibuk itu. Nah itu saya todong tuh Pak Hermandra. Saya berani nodong. Karena Pak Herman itu bukan mahasiswa saya. Gitu. Sedikit banyaknya saya pernah nolong dia. Prodi bisa nolong dia, kenapa tidak bantu gitu. Ya, kita kan mau baik nih prodinya. Gitu. Paham? Nah, jadi Anda baru ketemu dengan orang, kan tidak pernah ketemu dengan orang seperti saya kan? Nah, karena saya lihat muka Anda mulai berubah gitu loh. Mudah-mudahan saya sebagai PA Anda percaya, Anda bisa konsultasi dengan saya gitu. Curhat apa saja Anda silahkan. Yang penting Anda lancar kuliah, Anda berprestasi. Oke? Oke.
Nah, saya masih ada 2 orang lagi yang hari ini karena 1 orang sakit, tadi dikasih tahu saya sakit. Nah, saya mau ketemu dengan 2 orang lagi untuk saya lebih dekat lagi mengenal. Mudah-mudahan saya bisa mengupload kalau HP saya tidak panas, kalau enggak terpaksa dipending dulu sementara. Karena kan HP tergantung baterai juga. Nah, mudah-mudahan bisa saya buat dulu videonya pelan-pelan. Tapi yang 3 begitu tadi sudah saya upload. Ya. Saya share di grup. Udah ada nonton kan? Apakah pembicaraan kita itu sama? Nah, beda kan? Tapi kalau nonton, oh iya, dapat ilmunya. Gitu. Dan bukan hanya Anda aja nonton. Keluarga Anda bisa menonton. Orang lain yang tidak ada sangkut paut dengan mahasiswa, kebetulan dia subscribe-nya saya, follower saya, dia bisa nonton, dapat juga pengetahuan seperti itu. Oke? Karena itulah keuntungan kita bermain di media sosial. Baik, terima kasih. Dijanji dijemput nanti tadi? Iya, Pak, jemput. Udah ditelepon? Belum, Pak. Nanti telepon, ya. Dan sekali lagi bahwa harus tahu peranan PA itu. Jangan PA itu hanya pas tanda tangan KRS. Ya, nah, mudah-mudahan Anda lebih sukses lagi. Dan saya inginkan Anda itu selesai lebih cepat dari target. Bukan tidak ada. Anak saya tahun 3,5 tahun, 3 tahun 6 bulan. S2 dulu 2 tahun di UPI. Ambil doktor. Pas ngambil doktor kena COVID. Dia anak saya itu 3 kali kena COVID. Sekali kena usus buntu, gagal pula operasi usus buntu. Sekarang ini ada gejala tumor lagi. Gagal S3. Bukan gagal ya, pending S3. Tinggal ujian S3. Kebetulan yang datang ini dosen dia, Profesor Henry. Saya kenal. Dosen UNJ, salah satu asesor kita itu. Gitu. Oke. Nah, oke, makasih. Dan mudah-mudahan pertemuan pembicaraan kami ini bermanfaat bagi yang nonton. Dan silakan Anda mau berkomentar. Ya, Anda silakan kalau belum subscribe, silakan subscribe YouTube-nya saya Safrial TV. Mudah-mudahan kita bisa saling sharing, saling membantu dan saling sukses bersama. Oke? Nah, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.